perkenalkan nama saya Made Mutiara Putri Udayani, biasa dipanggil Mutiara, dari program studi S1 Pariwisata kelas A semester 7 dengan NIM 19341011. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah mind map yang telah saya buat terkait mata kuliah analisis dampak lingkungan. Baik, without further ado, let's jump into the explanation part. Analisis dampak lingkungan adalah sebuah kajian untuk mengetahui dampak besar dan pentingnya suatu upaya atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, di mana hal ini diperlukan sebagai proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Adapun dasar hukum dari AMDAL itu sendiri telah diatur loh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup. Analisis dampak lingkungan dibagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu lingkungan, buatan, dan sosial. 3 bagian besar ini akan mendapatkan dampak baik positif maupun negatif dari adanya kegiatan pariwisata. Yang pertama yaitu sosial. Aspek sosial ini erat kaitannya dengan wisatawan sebelum datang ke sebuah destinasi. Mengapa? Karena sebelum wisatawan memutuskan untuk berkunjung, wisatawan pasti akan mencari beragam informasi terkait destinasi yang akan dikunjungi. Hal ini termasuk ke dalam teori Maslow, yaitu safety needs, di mana wisatawan membutuhkan rasa aman dalam berwisata, baik itu dalam pemenuhan informasi, mempertimbangkan faktor dan evaluasi dari kegiatan wisata yang akan dilakukan, serta harapan-harapan pada saat berwisata. Adapun dampak sosial budaya yang ditimbulkan dari kegiatan wisata, yaitu adanya konservasi dan preservasi budaya, kemudian adanya tekanan terhadap perubahan nilai sosial, cara berpakaian, adat istiadat dan norma tradisional, serta status sosial masyarakat yang meningkat. Dampak positif maupun negatif tersebut berimbas pada tercapainya SDGs, yaitu Gender Equality, Good Health and Well-being. Yang kedua pada lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah lebih kepada alam, makhluk hidup yang tinggal di bawah laut, di udara, ataupun di habitat-habitat tertentu. Lingkungan akan mendapatkan dampak yang besar pada saat wisatawan berkunjung ke sebuah destinasi wisata, di mana kunjungan seorang wisatawan ke tempat wisata itu erat kaitannya sebagai pemenuhan dari teori human needs dari Abraham Maslow, yaitu psychological needs dan social needs. Karena pada kedua aspek tersebut, wisatawan akan mengunjungi sebuah daya tarik wisata, memilih transportasi yang akan digunakan, menentukan lamanya akan menetap di destinasi tersebut, perasaan selama berada di lokasi, dan masih banyak lagi lainnya seperti misalnya honeymoon di sebuah destinasi, mencicipi kuliner khas, serta menginap di akomodasi pilihannya. Nah, dari berbagai macam kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan, tentu saja akan memberikan dampak terhadap lingkungan tempat ia tinggal. Dampak positif maupun negatif tersebut seperti adanya alih fungsi lahan, polusi udara, suara dan estetika, serta kepadatan pada daerah wisata. Dampak yang dihasilkan tersebut tentunya membutuhkan perhatian dari para pentahelix sebagai lembaga-lembaga yang memiliki peranan tinggi terhadap pariwisata. Pentahelix tersebut diantaranya pengunjung atau wisatawan itu sendiri, bisnis, komunitas, pemerintah, dan akademisi, untuk melahirkan inovasi-inovasi sebagai upaya meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari adanya pariwisata. Upaya tersebut contohnya dengan menerapkan konsep sustainable tourism yang mana akan berdampak kepada SDGs yang dan yang terakhir yaitu aspek buatan. Aspek ini erat kaitannya dengan setelah kunjungan wisatawan ke sebuah destinasi. Terkait hal tersebut, teori Maslow yang berkaitan yaitu self-actualization dan esteem needs, di mana seorang wisatawan dapat merasakan aktualisasi diri dengan memenuhi bucket list liburan yang telah dibuat. Setelah kunjungan wisatawan ke sebuah destinasi, wisatawan akan mendapatkan inspirasi setelah kunjungan, membawa oleh-oleh, memiliki hal-hal yang dibagikan seperti contohnya experience saat liburan. Adapun dampak yang ditimbulkan setelah kunjungan wisatawan ini lebih mengarah kepada dampak ekonomi, yaitu terbukanya kesempatan kerja, multiplier effect, serta pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal. Nah, dengan adanya berbagai dampak ini akan berimbas pada tercapainya SDGs, yaitu no poverty, zero hunger, quality education, dan berdasarkan pembelajaran yang saya dapatkan dari Miss Santi dan juga Miss Dibi pada saat itu, penerapan analisis dampak lingkungan pada sebuah destinasi dapat diterapkan juga di London, yaitu di London Dungeon sesuai dengan pilihan saya, yaitu sangat berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini terbukti bahwa analisis dampak lingkungan sangatlah nyata adanya dari industri pariwisata di destinasi manapun di seluruh dunia. Baik, sekian penjelasan dari mind mapping yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Have a great day.